Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya di Erin Official. Kali ini kita akan membahas tentang sosiologi gender keluarga part 3 ya. Kemarin kita sudah membicarakan atau memahami mengenai jenis kelamin dan gender. Juga di part 2 kita sudah memahami tentang perspektif teori gender, dan kali ini kita akan membahas mengenai kesetaraan gender dan diskriminasi. Ya, gender dan status sosialnya. Gender dalam struktur sosial terlihat dalam suatu masyarakat melalui perannya. Ya, ada peran individu dalam kelompok masyarakat. Nah, itu disebut peran. Ya. Kemudian peran itu beralih kepada status sosial individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terlihat dari distribusi kekayaan. Ya, peran itu ada peran kekayaannya, terus penghasilannya, kekuasaan, prestis ya. Nah, pada dasarnya ya, lintas sejarah mengenai perempuan ditempatkan dalam posisi minoritas itu dalam kenyataan struktur sosial yang berkembang di dalam masyarakat ya, seperti itu ya, adanya perempuan yang ditempatkan dalam posisi kedua ya, minoritas, kemudian adanya stereotip dan subordinasi, kemudian adanya dual karir atau beban ganda. Nah, itu sudah ada dalam lintas sejarah yang berkaitan dengan struktur sosial dan status sosial kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, namun ketimpangan status yang terjadi di lintas sejarah tersebut berdasarkan jenis kelamin itu bukan sesuatu yang bersifat universal. Jadi ada negara-negara yang benar-benar memang sudah sekarang menjunjung tinggi adanya gerakan gender. Kemudian adanya gender ini sebagai upaya laki-laki dan perempuan itu memiliki pembagian secara detail ya, beban kerja yang jelas, kemudian kekuasaan yang jelas, prestis, sekalipun walaupun biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi peran gender dan status sosialnya itu di sekarang ya, di era sekarang itu tidak seperti lintas sejarah pada masa lalu. Kemudian adanya kesetaraan gender ya, kita akan masuk ke kesetaraan gender. Oke, kita masuk ke kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu perlakuan sejajar laki-laki dan perempuan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan menciptakan hubungan kemitraan dalam potensi intelektual, kemudian hak pekerjaan yang sama ya, terus hak hidup yang sama, tanggung jawab, kesempatan yang sama, kemudian perlakuan ya yang diberikan harus sama antara laki-laki dan perempuan, dan penilaian yang sama dan memiliki hak mengambil keputusan yang sama gitu. Jadi kesadaran gender berarti bahwa semua orang dari segala usia ya, umur, jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup dengan kesempatan yang sama dan beban kerja yang sama. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara. Dengan kata lain, secara adil ya, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dari partisipasi ya, antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Jadi adanya kolaborasi antara kemitraan laki-laki dan perempuan menuju kesetaraan gender tersebut. Namun dalam perjalanannya, kesetaraan gender itu masih sulit untuk diterapkan pada negara-negara seluruh dunia. Tapi ada beberapa negara yang memang melakukan kesetaraan gender atau melakukan gerakan-gerakan kesadaran gender di dalam lingkup masyarakatnya. Nah,
ada diskriminasi ya. Ketika berbicara kesetaraan gender, maka kita akan masuk ke diskriminasi, memahami ya. Karena tetap saja walaupun gerakan gender itu ada, nyata, dan itu berbentuk ilmu pengetahuan, maka tapi di dalam masyarakat itu banyak sekali yang belum memiliki kesadaran gender gitu ya. Jadi masih banyak diskriminasi laki-laki dan perempuan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ya, adanya perbedaan perlakuan ya yang berbeda dari jenis kelamin atau gender ya. Tetapi di dalam masyarakat itu bukan hanya diskriminasi itu terhadap jenis kelamin ya, tapi ada juga di dalam masyarakat diskriminasi lainnya, yaitu seperti contohnya diskriminasi ras ya, kemudian diskriminasi etnis, warna kulit, gara-gara agama gitu ya, atau opini politik gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan diskriminasi di dalam masyarakat gitu. Yang berakibat ya, ketika diskriminasi itu dilakukan berakibat pada peniadaan atau pengurangan kesetaraan atau kesempatan atau perlakuan yang sama, sehingga sebenarnya harus dilakukan kesamaan atau kesetaraan, tetapi adanya diskriminasi ini menjadikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, diskriminasi itu dibagi menjadi dua, ya, dibedakan menjadi dua. Ada diskriminasi langsung dan ada diskriminasi tidak langsung ya. Nah, apa sih diskriminasi itu? Ya, diskriminasi itu perbedaan atau pengeluaran ya berdasarkan pada jenis kelamin atau penggolongan gitu. Nah, diskriminasi secara langsung ini pada umumnya itu disengaja atau eksplisit ya. Jadi ada hukum atau undang-undang yang mengatur bahwa menjadikan diskriminasi itu benar-benar terjadi atau tertulis, secara tertulis. Jadi diskriminasi yang dibuat oleh negara gitu. Tetapi di Indonesia tidak menggunakan diskriminasi secara langsung ya. Jadi negara-negara yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender itu banyak, dan banyaknya negara yang meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang hukum yang mengatur di dalam negaranya. Jadi diskriminasi langsung itu jarang terjadi di negara-negara, tapi ada beberapa di negara lain gitu ya. Jadi contohnya ada di contoh diskriminasi secara langsung, yaitu batas misalnya umur pensiun bagi laki-laki dan perempuan berbeda ya. Kemudian jika perempuan yang menikah, maka harta atau hak milik kekayaan itu milik laki-laki, tidak boleh milik perempuan. Nah, itu kan secara langsung diskriminasi langsung ketika hukum secara tertulis atau undang-undang secara tertulis yang mengatakan adanya peraturan seperti itu gitu ya. Tapi tidak terjadi di negara kita. Nah, yang kedua adalah apa sih diskriminasi tidak langsung? Nah, diskriminasi tidak langsung itu merujuk pada keadaan aturan atau praktek yang kelihatannya netral, tetapi ternyata diskriminasi itu tetap terjadi gitu. Ya, sebenarnya di Indonesia pun masih ada ya diskriminasi secara tidak langsung gitu. Contohnya, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, tetapi di situ dituliskan usianya sekian, ya. Kemudian kualifikasinya laki-laki dengan alasan kalau perempuan pasti nanti akan menikah, ya. Kemudian hamil, melahirkan, menyusui, ya, dengan problem rumah tangga terus-menerus gitu. Jadi pertimbangannya adalah didiskriminasi secara tidak langsung, pegawai yang lebih diprioritaskan adalah laki-laki. Nah, itu terjadi gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah adanya posisi jabatan yang sering diisi oleh laki-laki. Jadi perempuan dipandang tidak dapat menjadi pemimpin ya, dengan alasan biologis itu tadi ya, menstruasi ya, jadi lemah, melahirkan, menyusui, melahirkan lagi, menyusui lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi gitu.
kemudian mengurus anak. Nah, alasan-alasan seperti itu menjadi diskriminasi tidak langsung ke perempuan gitu. Sementara laki-laki dan perempuan itu sekarang dalam konsep jenis kelamin dan gender ya, diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung dalam prakteknya itu ya di masyarakat biasa terjadi, tetapi biasanya tidak menguntungkan bagi perempuan atau anak perempuan dalam masyarakat adat itu. Jadi kenapa? Karena adanya ketidaktahuan gitu ya, kesadaran gender yang menganggap bahwa adanya penempatan penomor duaan perempuan atau anak perempuan dibandingkan laki-laki atau anak laki-laki. Jadi perempuan itu di mana? Di kelas 2. Nah, itu adalah diskriminasi secara tidak langsung gitu ya. Nah, diskriminasi langsung maupun tidak langsung itu ya sebenarnya adalah salah satu sesuatu yang penting untuk memerangi efek negatif bagi diskriminasi yang kuat terjadi di masa lampau gitu. Jadi diskriminasi tidak langsung ini adalah solusi gitu ya. Dari dulunya itu perempuan itu tidak boleh melakukan aktivitas luar ya, hanya di domestik, di dalam rumah. Tetapi sekarang ini karena ada diskriminasi tidak langsung, itu membolehkan perempuan untuk keluar dari rumah, tapi dengan tetap kelakuan penomor duaan, sehingga ketika perempuan itu bekerja di luar, maka ketika dia pulang ke rumah maka tetap memiliki beban ganda. Nah, itu yang terjadi ya. Kita masuk ke mengenai diskriminasi gender ya. Jadi diskriminasi gender ini merupakan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan menjadi korban ya. Jadi bukan hanya perempuan yang menjadi korban diskriminasi gender ya, tetapi laki-laki pun berkesempatan untuk juga menjadi korban diskriminasi gender. Nah, di sini ada 5 diskriminasi gender yang sering terjadi ya, yaitu adalah yang pertama stereotip ya. Stereotipe ini adalah citra baku, yaitu pelabelan ya, label terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan gitu. Jadi label misalnya contoh adalah label perempuan itu dilabelkan adalah seseorang manusia yang hidup di dalam rumah, yang mengerjakan semua kerjaan domestik ya, sumur, kasur, dapur. Nah, jadi itu adalah labelnya perempuan yang disebut kodrat. Padahal kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah gitu ya. Padahal sumur, kasur, dapur itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan bersama-sama. Tapi pelabelan dapur itu hanya untuk perempuan. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak adanya kesadaran gender. Yang kedua adalah subordinasi. Apa sih subordinasi? Yaitu adalah penomor duaan gitu. Ada kelas-kelasnya gitu. Membagi kelas bahwa perempuan atau laki-laki yang ada di posisi nomor 2 itu. Second kelasnya adalah perempuan sekarang gitu ya, atau second kelasnya bisa saja laki-laki. Nah, itu adalah pelabelan penomor duaan, yaitu adalah anggapan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih rendah atau dinomor duakan posisinya dibandingkan jenis kelamin lain gitu ya. Tetapi pada era sekarang itu laki-laki juga bisa menjadi turun di nomor duakan. Karena apa ya? Itu tadi, karena adanya keterbukaan ya, perempuan itu boleh meninggalkan peran domestik gitu, sehingga ketika laki-laki itu tidak memiliki pekerjaan maka bisa saja ya subordinasi itu terjadi pada laki-laki. Nah, kemudian ada namanya marginalisasi ya, biasa kita dengar ya, peminggiran, suatu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin. Jadi dianggap perempuan itu adalah makhluk yang miskin gitu.
Karena apa? Semua harta kekayaannya adalah atas nama laki-laki. Nah itu bisa saja gitu, peminggiran. Itu contoh dari marginalisasi ya. Kemudian ada beban ganda. Ya jelas ya, diskriminasi beban ganda itu sangat sering kita bisa lihat di dalam keluarga ya, yaitu seorang ibu yang notabene-nya adalah pekerja gitu ya, sama-sama dengan ayah nih ya. Ayah bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, ibu bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, pulang ke rumah ya. Tapi yang mengerjakan peran domestik, masak, nyuci baju, nyapu, ngepel, ngurusin anak, mandiin anak ya. Urusan si ibu. Nah itu yang disebut beban ganda. Udah cari kerja di rumah, di luar rumah, kembali ke rumah itu bekerja. Nah itu karena apa? Karena tidak ada kesadaran gender di dalam rumah tangganya. Nah gitu. Padahal peran domestik itu bisa dikerjakan bersama-sama. Menghindari apa? Kelelahan, ya, stres terhadap perempuan, ibu gitu. Itu adalah beban ganda yang dirasakan oleh banyak perempuan. Itu sama dengan diskriminasi gender. Nah, kemudian ada kelima ya, diskriminasi model kekerasan. Nah, kekerasan di sini ya bukan hanya sekarang terjadi pada perempuan. Laki-laki juga bisa mengalami menjadi korban diskriminasi secara kekerasan gitu. Tapi pentingnya kesadaran gender dan belajar gender di sini adalah untuk menghindari hal-hal yang 5 ini ya, sehingga ketika kita melakukan aktivitas sosial di dalam lingkup masyarakat, lingkup keluarga, itu bisa menjadi satu tim atau menjadi satu mitra antara laki-laki dan perempuan, bukan adanya subordinasi atau penomor duaan atau yang nomor satu saya, yang nomor satu saya, rebutan nomor gitu ya. Tetapi harus adanya kesadaran gender, sehingga adanya saling tolong menolong di dalam kehidupan untuk menghindari konflik dan diskriminasi tersebut, sehingga rumah tangga yang kita bina akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak merasa terbebani atau memiliki beban ganda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.